Halo semuanya, selamat datang di modul 3 literasi informasi kelompok kami. Pada modul 3 ini akan dijelaskan mengenai 3 hal. Yang pertama yaitu cara mengevaluasi informasi dengan instan. Yang kedua, cara mengevaluasi artikel jurnal. Dan yang ketiga, cara mengevaluasi informasi dari website. Nah, pertama-tama yang akan kita bahas yaitu cara mengevaluasi informasi dengan instan. Mengevaluasi informasi secara cepat atau instan dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, siapa penulis sumber informasi? Yang kedua, di mana artikel tersebut berasal? Dan yang ketiga, apakah artikel ini kredibel, yakni dapat dipercaya atau tidak? Nah, cara mengetahui informasi ini kredibel atau tidak yaitu dengan memperhatikan waktu terbitnya, karena ilmu pengetahuan terus berkembang dan tak lupa mencari tahu reputasi akademis dari si penulis. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu cara mengevaluasi artikel jurnal. Artikel jurnal juga harus dievaluasi untuk dapat memastikan apakah benar atau tidak informasi yang ada di suatu artikel jurnal. Evaluasi dilakukan dengan cara memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, apakah artikel jurnal merupakan peer review akses? Jika suatu artikel merupakan artikel peer review, maka pengguna akan merasa terjamin pada informasi yang diberikan, karena artikel tersebut sudah diperiksa oleh ahli. Artikel peer review ini sudah ditinjau oleh ahli dalam bidangnya dengan memeriksakan keakuratan naskah dan validitas metodologi, serta artikel peer review ini akan diterbitkan jika sudah sesuai dengan standar. Untuk mengetahui apakah artikel tersebut sudah peer review atau tidak, dapat dilakukan dengan melihat jurnal tempat artikel tersebut dipublikasikan, dan melihat apakah terdapat tahapan peer review sebelum suatu artikel diterbitkan. Yang kedua, apakah penulis memiliki otoritas dan dampak yang besar? Penulis harus memiliki kredibilitas dan kredensial atau penulis sudah terpercaya. Yang ketiga, apakah artikel menampilkan referensi dan kutipan yang digunakan oleh penulis sebagai dalam tanda kutip kacamata? Artikel harus memiliki referensi untuk memverifikasi fakta dan perspektif yang disajikan penulis. Hal ini dilakukan untuk memverifikasi bahwa kesimpulan yang diberikan penulis tidaklah salah. Yang keempat, akurasi. Apakah artikel sudah akurat? Atau apakah terdapat kesalahan dalam informasi yang diberikan? Nah, bisa saja penulis tidak teliti dan akurat dalam liput sumber. Bisa saja sumber dipilih secara selektif agar sejalan dengan opini penulis. Maka dari itu, pastikan kelengkapan informasi. Yang kelima, objektif. Tulisan harus jelas dan spesifik, serta tidak menggunakan bahasa yang tidak jelas. Selain itu, tulisan harus menunjukkan teori dan bukti dari suatu topik dan memperlihatkan analisis yang komprehensif. Setelah itu, penjelasan mengenai cara mengevaluasi informasi dari website. Penjelasan cara mengevaluasi informasi dari website. Website yang ada di platform web seperti Google banyak memberikan informasi-informasi yang berbagai macam topiknya. Informasi di web dapat dipublikasikan oleh siapa saja dan bisa saja tidak ada pengeditan atau tinjauan akan informasi yang disajikan. Perhatikan hal-hal ini untuk dapat mengevaluasi informasi dari web. Yang pertama, author dan authority. Terkadang di suatu web, informasi mengenai penulis tidak terindikasi. Tanpa informasi mengenai penulis, ini akan sulit untuk menentukan nilai akademis dari informasi. Manfaatkanlah web yang beralamat .edu atau education atau .gov, yaitu government. Web tersebut lebih mudah untuk mengetahui informasi mengenai penulis. Yang kedua, akurasi dan completeness. Hindari web yang tidak menyediakan cara untuk memverifikasi keakuratan dan kelengkapan informasi. Keakuratan dan kelengkapan informasi di web dapat diverifikasi dengan melihat ada atau tidaknya referensi atau kutipan untuk informasi tersebut. Ketiga, stability. Informasi di web sering berubah dan bahkan hilang. Namun, penilaian terhadap isi informasi bukan berdasarkan pada ketidakstabilan web. Jika menggunakan informasi dari web, pastikan catat tanggal saat menemukan informasi tersebut.
dan gunakanlah alat bantu bibliografi untuk melacak informasi mengenai web. Lalu yang keempat, bias, penyajian yang salah, propaganda, dan tujuan komersil. Informasi seringkali disajikan oleh organisasi untuk mendukung sudut pandang tertentu atau untuk menjual produk atau jasa. Situs web bisa saja dibuat untuk tujuan diskusi komunitas dan lobi politik. Situs web seperti ini mungkin hanya menyajikan untuk tujuan tertentu. Situs komersil juga dapat disimpang sehingga dapat menghilangkan konten yang merugikan produk atau jasa yang dikomersilkan. Informasi dari situs web seperti ini hanya boleh dimasukkan jika referensi disajikan untuk data, sumber informasi lain, atau evaluasi mandiri. Jika digunakan, harus menyertakan sumber lain agar memberikan keseimbangan yang kritis.